Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia Sriwandini dengan NIM D1B018153 dengan mata kuliah Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai koperasi dan kelembagaan agribisnis. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dan prinsip dari koperasi. Koperasi mengandung makna kerjasama. Koperasi berasal dari kata cooperation yang artinya kerjasama. Pengertian koperasi di sini yaitu suatu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan dengan prinsip koperasi sekaligus dengan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pada pasal 3 disebutkan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kemudian serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu ada 7 prinsip. Yang pertama yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua yaitu pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga yaitu pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sesuai dengan besarnya jasa dan usaha masing-masing dari anggotanya. Kemudian yang keempat yaitu pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima yaitu kemandirian. Yang keenam yaitu pendidikan perkoperasian. Yang ketujuh yaitu ada kerjasama antar koperasi. Materi yang kedua yaitu mengenai konsep ekonomi dan koperasi. Konsep koperasi ada dua, yaitu yang pertama konsep koperasi barat, yang kedua ada konsep koperasi sosialis. Maksud dari konsep koperasi barat yaitu menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan dengan maksud untuk mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Yang kedua yaitu konsep koperasi sosialis, yaitu menyatakan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan nasional. Sebagai alat pelaksana dari perencanaan yang ditetapkan secara sentral, maka koperasi merupakan bagian dari suatu tata administrasi yang menyeluruh dan berfungsi sebagai badan yang turut menentukan kebijakan publik serta merupakan badan pengawasan dan pendidikan. Peran penting dalam koperasi ialah sebagai wadah untuk mewujudkan kepemilikan kolektif sarana produksi dan untuk mencapai tujuan sosial politik. Materi ketiga yaitu sejarah dari koperasi. Perkembangan koperasi di Indonesia, beberapa sumber menyatakan bahwa koperasi sudah ada di Indonesia pada tahun 1886, yaitu ketika Ratu Arya Wiryatmaja mendirikan semacam perkreditan rakyat yang bertujuan untuk membantu petani. Kemudian gerakan koperasi di Indonesia dimulai sejak zaman Muhammad Hatta, yaitu Muhammad Hatta ketika menyampaikan pidato radio pada tanggal 12 Juli 1947. Kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Koperasi di Indonesia. Secara garis besar, besarnya koperasi di Indonesia itu dibagi menjadi 3 era, yaitu era pertama ada era awal kemerdekaan.
dan yang kedua era Orde Baru, yang ketiga era reformasi. Yang pertama, pada awal kemerdekaan, kondisi ekonomi di Indonesia sedang sulit, namun gagasan pemerintah untuk memajukan koperasi ditanggapi secara positif oleh rakyat. Namun, perjuangan koperasi tidak lagi murni untuk kepentingan ekonomi rakyat, melainkan bercampur dengan muatan politik, sehingga koperasi mulai mengalami kehancuran dan kehilangan kepercayaannya dari masyarakat. Kemudian yang kedua ada era Orde Baru. Koperasi yang sudah kehilangan kepercayaan dari masyarakat selama Orde Lama dibangkitkan kembali oleh pemerintah melalui Orde Baru. Namun akhirnya koperasi menjadi ajang korupsi oleh berbagai pihak, yaitu oknum pengurus dan oknum pemerintah yang membinanya, sehingga gagal pula perkembangan koperasi pada era ini. Kemudian pada era reformasi yang ketiga, yaitu era reformasi ini diawali dari masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, yaitu pada tahun 1998. Di masa presiden ini menunjuk Adi Sasono sebagai Menteri dari Perkoperasian. Pada masa inilah kucuran dana untuk koperasi sangat banyak, sehingga dilakukanlah proyek pembangunan untuk berbagai macam, yaitu seperti penyaluran KUT, pengembangan pesantren, dan persediaan beras dan lain-lain. Materi keempat yaitu efisiensi koperasi dan kelembagaan agribisnis. Mengingat koperasi adalah badan usaha yang berbeda dengan badan usaha milik kapitalis, maka pengukuran untuk efisiensi koperasi harus dibedakan dengan perusahaan kapitalis. Perusahaan kapitalis yang berorientasi pada perolehan keuntungan yang besar sangat tepat apabila mengukur efisiensinya berdasarkan keuntungan yang dibandingkan dengan besarnya uang yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan tersebut. Koperasi yang berorientasi pada upaya memaksimalkan upaya pelayanan pada anggota sudah barang tentu tidaklah tepat jika hanya menggunakan kriteria keuntungan sisa hasil usaha untuk mengukur efisiensi dari koperasi. Akan tetapi lebih tepat bila memadukan keuntungan yang diperoleh koperasi meskipun relatif kecil dengan efek koperasi tersebut pada para anggotanya. Hanya saja kriteria untuk pengukuran efisiensi seperti itu masih belum dimengerti dan dipahami dan dilaksanakan oleh sebagian besar anggota koperasi. Sebagian besar anggota koperasi masih menggunakan alat ukur efisiensi koperasi dengan menggunakan kriteria efisiensi perusahaan kapitalis. Tentu saja hal ini tidaklah benar jika dilihat dari perbedaan efisiensi koperasi dan perusahaan kapitalis. Menurut Henel, tahun 1988, efisiensi ekonomi usaha koperasi dapat diukur dengan mempunyai ukuran atau mempergunakan ukuran, yaitu ada 3. Yang pertama, efisiensi dalam operasional usaha yang terlihat dari validitas keuangan, keragaan kewirakoperasian. Yang kedua ada efisiensi yang dihubungkan dengan pengembangan, dan yang ketiga ada efisiensi yang dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan dari para anggota koperasi. Materi yang kelima yaitu ada manajemen koperasi dan kelembagaan agribisnis. Fungsi dari manajemen yaitu ada 4. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga ada pelaksanaan, dan yang keempat ada pengawasan.
Fungsi manajemen yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan dalam pengelolaan perlu suatu perencanaan yang cermat untuk mencapai target yang telah ditentukan. Dalam koperasi diperlukan perencanaan dikaitkan dengan kedudukan para anggotanya. Misalnya bagi jenis-jenis koperasi pemasok dan koperasi penyalur. Yang kedua ada pengorganisasian. Lebih memfokuskan pada cara agar target-target yang dicanangkan dapat dilaksanakan dengan menggunakan wadah atau perangkat organisasi, membentuk suatu sistem kerja terpadu atas berbagai lapisan atau kelompok dan jenis tugas atau pekerjaan yang diperlukan. Dan yang ketiga ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini tujuannya yaitu agar koperasi dapat berjalan, maka diperlukan pedoman, instruksi dan ketetapan yang harus ditaati oleh pimpinan sampai dengan bawahan. Dalam koperasi, rapat anggota merupakan lapisan koperasi yang mengeluarkan kebijakan koperasi yang harus dilaksanakan oleh pengurusnya. Dan yang ketiga, maksud saya adalah yang keempat dalam fungsi manajemen koperasi yaitu ada pengawasan. Pengawasan yaitu fungsinya untuk memantau sejauh mana pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan oleh pengurus koperasi, badan yang melakukan pengawasan koperasi. Badan yang melaksanakan pengawasan koperasi adalah badan pengawas. Kemudian selanjutnya ada fungsi penting dari kelembagaan. Yang pertama yaitu meregulasi pasar. Meregulasi pasar maksudnya yaitu khususnya untuk mengatasi persoalan-persoalan eksternalitas, skala ekonomi dan informasi yang tidak sesuai atau yang tidak sempurna. Kemudian yang kedua ada menstabilisasi pasar yang tujuannya untuk menurunkan inflasi, meminimalisir dari validitas atau validitasi dari makroekonomi dan mencegah terjadinya krisis keuangan. Yang ketiga ada melegitimasi pasar. Maksudnya di sini yaitu yang berkaitan dengan kebijakan untuk mencanangkan kegagalan pasar seperti asuransi, perlindungan sosial dan manajemen konflik. Materi keenam yaitu kemitraan usaha dalam agribisnis. Menurut Hafsah tahun 1999, kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip yang saling menguntungkan dan membesarkan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar, disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha yang besar untuk memperhatikan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling memerlukan. Azas-azas dari kemitraan. Azas-azas dari kemitraan yaitu ada 4. Yang pertama ada persamaan, yang kedua ada kedudukan, yang ketiga ada keselarasan, dan yang keempat yaitu peningkatan keterampilan kelompok dari mitra. Kemudian dasar kemitraan. Dasar kemitraan ada 2, yaitu adanya kebutuhan yang dirasakan oleh pihak yang akan bermitra. Yang kedua adanya persoalan internal dan eksternal yang dihadapi dalam mengembangkan agribisnis dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Unsur-unsur dari kemitraan, yaitu ada kerjasama usaha yang didasari oleh kesejajaran, kedudukan, dan derajat yang sama bagi dua belah pihak yang bermitra. Usaha besar atau menengah dapat bekerja sama yang saling menguntungkan dengan pelaku ekonomi lain, yaitu usaha kecil untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kemudian ada tujuan dari kemitraan, yaitu ada 3, yaitu yang pertama mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan dengan landasan dan struktur perekonomian yang tangguh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utama. Yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat. Yang ketiga yaitu meningkatkan nilai tambah dan pemberdayaan masyarakat dari usaha kecil, menengah, atau usaha besar. Pola kemitraan atau pola inti dari plasma yaitu adalah hubungan antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar, di mana hal ini usaha kecil adalah sebagai plasma, sedangkan usaha besar atau menengah sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya. Kemudian terdapat beberapa polanya, yaitu ada 3, pola subkontrak, pola dagang umum, dan pola waralaba. Materi yang ketujuh yaitu alat kelengkapan dari koperasi. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, alat kelengkapan koperasi terdiri dari 3 unsur. Unsur yang pertama yaitu rapat anggota tahunan atau RAT. Yang kedua, pengurus koperasi, dan yang ketiga ada pengawas koperasi. Dan bila memungkinkan dapat untuk mengangkat manajer koperasi yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan usaha koperasi, maka pengurus dan pengawas koperasi adalah anggota yang dipilih melalui RAT atau rapat anggota tahunan. Sedangkan manajer koperasi adalah tenaga profesional non-anggota. Yang kedua ada struktur organisasi rapat anggota pengurus. Yang pertama ada sekretaris, yang kedua ada ketua, dan yang ketiga ada bendahara, dan yang keempat ada manajer atau pengelola. 3. Kekuasaan rapat anggota. Yang pertama yaitu menetapkan anggaran dasar koperasi. Yang kedua menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Yang ketiga yaitu menetapkan pemilihan, yaitu pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas. Yang keempat yaitu menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Yang kelima yaitu menetapkan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. Yang keenam yaitu menetapkan pembagian sisa hasil usaha, yaitu menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran dari koperasi. Yang keempat, yang berhak hadir pada rapat anggota yaitu para anggota yang namanya terdaftar dalam buku daftar anggota. Yang kedua, pengurus koperasi, pengawas koperasi, dan penasehat. Kemudian yang ketiga, pejabat koperasi atau pemerintah yang berdasarkan undang-undang koperasi yang berhadir pada rapat anggota untuk memberikan bimbingan dalam upaya mengembangkan koperasi. Selanjutnya yaitu peninjau yang juga berkepentingan terhadap jalannya usaha koperasi. Yang kelima yaitu pengambilan keputusan dalam rapat, yaitu keputusan rapat anggota koperasi akan diambil berdasarkan musyawarah di antara para anggota dalam upaya untuk mencapai mufakat, yaitu terdapat dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Bila mufakat tidak tercapai, maka berdasarkan ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengambilan keputusan rapat anggota dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak atau voting. Kemudian dalam pemungutan suara, setiap anggota hanya mempunyai 1 hak suara. Selanjutnya yaitu yang keenam ada pengurus koperasi.
Pengurus ialah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha dari koperasi tersebut. Kemudian pengurus menentukan apakah program kerja yang telah disepakati dalam rapat anggota benar-benar dapat dijalankan. Kemudian pengurus juga menentukan apakah koperasi itu diterima sebagai rekan usaha yang terpercaya dalam lingkungan dunia usaha. 7. Yaitu fungsi pengurus dari koperasi. Yang pertama sebagai pusat pengambil keputusan yang tertinggi. Yang kedua sebagai pemberi nasihat. Yang ketiga sebagai pengawas atau orang yang dapat dipercaya. Yang keempat yaitu sebagai penjaga keseimbangan organisasi. Kemudian selanjutnya adalah sebagai simbol. Yang kedelapan, syarat untuk menjadi pengurus, yaitu harus memiliki sifat kejujuran, keterampilan, kerja, syarat-syarat lain yang ditentukan dalam AD koperasi. Selanjutnya yaitu ada tugas pengurus, yaitu mengelola dan usahanya. Yaitu tugasnya yang pertama mengajukan rancangan rencana kerja. Selanjutnya ada anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Kemudian menyelenggarakan rapat anggota dan mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas serta memelihara buku daftar anggota dan pengurus. 10 yaitu wewenang dari pengurus. Yang pertama mewakili koperasi ketika koperasi menghadapi masalah. Kemudian memutuskan kelayakan penerimaan atau penolakan seorang calon anggota koperasi, serta melakukan tindakan untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai pengurus. Selanjutnya ada tanggung jawab dari pengurus, yaitu pengurus secara bersama-sama atau sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi. Kemudian karena tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Karena tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian, jika terbukti pengurus sengaja melakukan tindakan yang merugikan dari koperasi, maka bisa dituntut melalui pengadilan. Yang ke-12 yaitu rapat pengurus. Yang pertama yaitu membicarakan kebijakan pelaksanaan keputusan rapat anggota. Selanjutnya membicarakan pembagian tugas antara sesama anggota pengurus. Kemudian menetapkan tugas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai dan karyawan lainnya. Kemudian menerima petunjuk dan bimbingan dari pejabat pemerintah. 13. Pengawas koperasi. Tugasnya yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Kemudian membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Yang ke-14 yaitu syarat-syarat pengawas memiliki kejujuran dan keterampilan kerja. Yang pertama mengetahui akuntansi. Yang kedua yaitu memiliki rasa tanggung jawab dan semangat yang tinggi untuk memajukan usaha dari koperasinya. Kemudian untuk memenuhi syarat-syarat khusus lain yang ditentukan dengan melihat kondisi dan pertumbuhan dari koperasi. Yang ke-15 yaitu bentuk dan sifat dari pemeriksaan. Yang pertama yaitu pemeriksaan internal dilakukan pengawas koperasi bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha koperasi. Pemeriksaan eksternal dilakukan oleh pihak luar koperasi bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang sebenarnya terjadi dalam pengelolaan koperasi. Kemudian yang ke-16 yaitu sasaran pemeriksaan bidang koperasi dan manajemen, yaitu buku daftar anggota, buku daftar pengurus, buku daftar anggota pengawas, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di bidang usaha, permodalan, dan keuangan. Yang ke-17 ada manajer koperasi, yaitu 3 tingkatan manajemen, yaitu yang pertama top manajemen, yaitu bertanggung jawab langsung kepada pengurus dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan dari manajemen bidang usaha koperasi. Kemudian yang kedua middle management, yaitu memberikan pengarahan
kegiatan kepada manajer inti pertama dan bisa juga kepada karyawan operasional. Kemudian bertanggung jawab juga terhadap implementasi kebijakan dari organisasi. Selanjutnya yang ketiga ada lower management. Lower management ini bertanggung jawab atas pekerjaannya, yaitu pekerjaan orang lain di bawahnya, kemudian dan memberikan pengarahan kepada mereka. Yang kedelapan ada kualifikasi manajer, memiliki technical skill, memiliki executive skill atau masalah sumber daya manusia harus kreatif. Kemudian memiliki visi misi, memiliki jiwa kepemimpinan. Kemudian memiliki organization skill, yaitu menjabarkan kegiatan-kegiatan operasional. Selanjutnya yang ke-19 yaitu tugas dan kewajiban memimpin kegiatan usaha. Yang pertama yaitu mengangkat dan memberhentikan karyawan koperasi atas persetujuan pengurus. Yang kedua membantu pengurus dalam menyusun anggaran belanja dan pendapatan koperasi. Yang ketiga melaporkan secara teratur kepada pengurus tentang pelaksanaan tugas yang diberikan dan jika perlu dapat memberikan saran perbaikan atau peningkatan usaha yang dilakukan. Kemudian selanjutnya mempertanggungjawabkan mengenai pelaksanaan tugas kepada pengurus dari koperasi. 20. Hubungan kerja pengurus, pengawas, dan manajer koperasi. Pengurus adalah pelaksana usaha koperasi yang bertanggung jawab kepada rapat anggota. Pengawasan adalah orang yang mengadakan pengawasan terhadap kebijakan pengurus dan dapat diberi saran-saran demi kemajuan ekonomi. Manajer adalah orang yang diberikan wewenang dan kuasa untuk mengelola dan melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan bertanggung jawab kepada pengurus koperasi. Selanjutnya yang ke-21 yaitu hubungan kerja pengurus, pengawas, dan manajer koperasi. Hubungan antara pengurus dan pengawas merupakan hubungan konsultatif, yaitu secara timbal balik. Kemudian hubungan pengawas dan manajer yaitu bersifat koordinatif, sehingga pengawas tidak boleh langsung memeriksa tugas-tugas manajer dan karyawan bawahannya kecuali dengan persetujuan pengurus. Hal ini agar tidak terdapat dualisme badan yang mengurus dan memimpin organisasi, serta untuk memperjelas pemahaman antara pelaksana dan pengurus. Materi yang ke-8 yaitu pengertian organisasi koperasi. Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara bersama-sama dalam suatu wadah yaitu koperasi. Kemudian sebagai suatu organisasi koperasi mempunyai tujuan, yaitu tujuan koperasi sedapat mungkin harus mengacu dan memperjuangkan pemuasan tujuan individu anggotanya dalam operasionalnya dan harus sinkron gitu. Kemudian sebagai organisasi koperasi yang bergerak di bidang usaha guna memuaskan kepentingan anggotanya, koperasi mempunyai 5 persyaratan yang harus dipenuhi koperasi. Yang pertama yaitu adanya orang atau subjek hukum pendukung hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua adanya pengelola, pengurus, dan direksi. Yang ketiga adanya harta kekayaan yang terpisah atau equity permodalan. Yang keempat adanya kegiatan. Yang kelima adanya aturan main berdasarkan dengan prinsip dari koperasi. Struktur dari organisasi koperasi yaitu dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan ideologi dan strategi pengembangan untuk memperoleh strategi kompetitif sehingga setiap koperasi boleh mempunyai bentuk yang berbeda secara fungsional karena menyesuaikan dengan strategi yang sedang dikembangkan. Tetapi secara basic
ideologi, terutama terkait dengan perangkat organisasi koperasi, akan menunjukkan kesamaan. Ciri-ciri dari organisasi koperasi yaitu ada 3. Yang pertama ada anggota koperasi baik sebagai konsumen akhir maupun sebagai pengusaha yang memanfaatkan koperasi dalam kegiatan sosial ekonominya. Yang kedua ada badan usaha koperasi, yaitu sebagai satu kesatuan dari anggota, pengelola, dan pengawas koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya melalui perusahaan koperasi. Yang ketiga yaitu organisasi koperasi, yaitu sebagai badan usaha yang bertindak sebagai perusahaan yang melayani anggota maupun bukan anggotanya. Struktur organisasi koperasi di Indonesia dapat dirunut berdasarkan perangkat organisasi koperasi, yaitu meliputi yang pertama rapat anggota, yang kedua pengurus, yang ketiga pengawas, dan yang keempat ada pengelola. Struktur organisasi tidak hanya mencakup segi intern, namun bisa meliputi dari segi eksternnya. Yang pertama yaitu segi intern organisasi koperasi, yaitu merupakan struktur organisasi koperasi yang meliputi unsur-unsur kelengkapan yang ada dalam organisasi koperasi tersebut. Contohnya yaitu ada unsur pengurus, pengawas, pengelola, dan anggota masing-masing dari unsur tersebut yang harus bekerja sama dengan kapasitas masing-masing dalam memajukan koperasi. Selanjutnya yaitu dari segi ekstern, yaitu ekstern koperasi organisasinya yaitu merupakan hubungan yang kedudukan koperasi terhadap organisasi koperasi lainnya, baik yang sama tingkatnya atau sesama koperasi primer maupun dengan koperasi yang lebih tinggi tingkatannya seperti pusat koperasi, gabungan koperasi, serta induk koperasi. Materi ke-9 yaitu mengenai koperasi dalam ekonomi mikro. Gambaran umum dalam ekonomi mikro, yaitu dalam pandangan ekonomi mikro, setiap perusahaan termasuk koperasi dipandang sebagai badan usaha yang terus berusaha untuk mencari laba maksimal. Sedangkan pada ekonomi koperasi orientasinya bukan hanya laba, tetapi cenderung ke service oriented, yaitu memaksimalkan pada pelayanannya. Kemudian teori ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi beserta hubungannya secara individual seperti konsumsi rumah tangga dengan perusahaan. Dengan pengertian seperti ini, maka teori ekonomi merupakan pemecahan atau disegregasi dari variabel ekonomi makro. Teori ekonomi mikro membahas arus barang dan jasa dari sektor perusahaan ke sektor rumah tangga, arus faktor produksi dan sektor rumah tangga ke sektor perusahaan, susunan arus tersebut, dan terciptanya harga dari arus tersebut. Teori dalam ekonomi mikro mempelajari 3 kegiatan pokok manusia dalam masyarakat, yaitu yang pertama kegiatan produksi, yang kedua kegiatan konsumsi, yang ketiga adalah kegiatan pertukaran. Kemudian kegiatan pertukaran ini menimbulkan konsep baru dalam teori ekonomi mikro, yaitu konsep pasar. Pasar adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan sumber daya, barang dan jasa. Ada 2 jenis pasar yang beroperasi dalam perekonomian, yaitu pasar input dan pasar output. Dasar pembahasan teori ekonomi mikro dibagi ke dalam 3 kelompok besar teori, yaitu yang pertama teori perilaku konsumen, yang kedua teori perilaku produsen, dan yang ketiga adalah teori pasar. Skema hubungan sektor produsen dengan konsumen. Skema ini menjelaskan bagaimana mekanisme pasar ini bekerja.
Sektor rumah tangga membeli barang dan jasa dari sektor perusahaan di pasar produk dan sebaliknya, imbalan sektor perusahaan menerima uang. Dalam arus ini, sektor rumah tangga berperan sebagai pembeli barang dan jasa, sedangkan perusahaan ini berperan sebagai penjualnya. Kemudian perusahaan koperasi mempunyai dua misi utama, yaitu pelayanan terhadap anggotanya dan menimbangkan atau meningkatkan pertumbuhan badan usaha koperasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu dari sudut ekonomi mikro. Dari sudut ekonomi mikro, perusahaan koperasi ini menghadapi dua pasar yang potensial, yaitu yang pertama pasar internal dan yang kedua yaitu pasar eksternal. Pasar yang potensial yaitu pasar internal dan pasar eksternal. Pada pasar internal maksudnya di sini yaitu pasar antara perusahaan koperasi dengan anggotanya. Sedangkan pasar eksternal adalah pasar antara perusahaan koperasi dengan non-anggotanya atau anggota potensial. Sasaran dalam perusahaan koperasi. Dalam teori koperasi yang tradisional, sasaran yang tak boleh diikuti adalah meminimumkan harga input yang harus dibayar para anggotanya. Kemudian pada koperasi dikenal 5 aturan penetapan harga dan masing-masing koperasi dapat menggunakan salah satu dari kelima ini sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan bersama para anggotanya. Kelima aturan tersebut yaitu yang pertama memaksimumkan profit, yang kedua memaksimumkan output, yang ketiga meminimumkan biaya rata-rata, yang keempat yaitu keseimbangan kompetitif, yang kelima memaksimumkan dividen atau SHU, sisa hasil usaha per anggota. Acuan literatur dan kerangka teoritis dalam koperasi, yaitu koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dalam melakukan kegiatannya berlandaskan pada prinsip koperasi seperti tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi merupakan bentuk perusahaan yang unik dan berbeda dengan bentuk perusahaan kapitalistik pada umumnya. Materi ke-10 yaitu kelembagaan agribisnis lainnya. Kelembagaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan agribisnis karena rangkaian kegiatan yang selalu terkait dalam sistem agribisnis tersebut digerakkan oleh berbagai kelembagaan. Dan di sisi yang dimaksud dengan kelembagaan yaitu sebuah tradisi baru yang cocok dengan tuntutan industrialisasi atau organisasi yang mampu menghasilkan ragam produk yang dapat memanfaatkan sekaligus mengembangkan keunggulan komparatif atas keunggulan kompetitif. Kemudian bentuk-bentuk kelembagaan yang terkait dalam sistem agribisnis yaitu ada 5. Yang pertama, kelembagaan sarana produksi, 2. kelembagaan usaha tani, 3. kelembagaan pasca panen dan pengolahan hasil, 4. kelembagaan pemasaran hasil, 5. kelembagaan jasa layanan pendukung. Materi ke-11 yaitu oligopoli. Pengertian oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan atau penjual yang menguasai pasar, baik secara independen maupun secara diam-diam bekerja sama. Strategi dalam pasar oligopoli. Strategi yang akan dilakukan koperasi yaitu struktur harga dan struktur non-harga. Untuk menghindari perang harga ini atau product differentiation, yaitu dilakukan 2 bentuk kegiatan untuk memperluas pasar. Yang pertama yaitu advertensi, dengan membedakan mutu dan bentuk dari produk. Yang kedua yaitu koperasi dapat menciptakan harga aktif dan harga lebih rendah dari harga pesaing jika terjadi perang harga ini. Kemudian pesaing oligopolistik
akan memulai perang harga untuk menyingkirkan koperasi. Jika yang pertama terdapat perbedaan keunggulan dari biaya dari koperasi, posisi likuiditas dari pelaku kegiatan ekonomi, kemudian tingkat loyalitas anggota, keunggulan atau kelemahan dalam hal biaya merupakan faktor kuncinya. Rintangan memasuki pasar, yaitu yang pertama sanksi hukum dari pemerintah, yaitu diferensiasi produk, keterbatasan modal, pengetahuan dan teknologi, kemudian ukuran permintaan pasar yang terbatas, dan politik harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Materi yang ke-12 yaitu teori biaya transaksi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari biaya transaksinya dulu, yaitu biaya produksi di sini diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi dari membeli input, membayar tenaga kerja, dan membiayai overhead dari pabrik. Kemudian biaya transaksi akan terdiri atas yaitu ada 6. Yang pertama yaitu biaya mencari pemasok dari input. Yang kedua biaya informasi mengenai kualitas dan harga. Yang ketiga yaitu biaya tawar-menawar. Yang keempat yaitu biaya monitor kontrak dengan pemasok input. Yang kelima biaya legal jika kontrak dilanggar. Dan yang keenam yaitu kerugian yang mungkin akan timbul sebagai akibat dari investasi pada aset yang sangat khusus atau aset yang mempunyai kisaran penggunaan yang sangat banyak. Pembahasan ekonomi biaya transaksi diarahkan pada upaya penghematan atau efisiensi dari biaya transaksi dan peranan biaya tersebut dalam mengendalikan ketidakpastian. Suatu transaksi terjadi ketika suatu produk atau jasa ditransfer dalam ikatan yang dapat dipisahkan secara teknologi. Satu tahap kekuatan diakhiri dan di tahapan lainnya dimulai. Menurut Hennam tahun 1993 dan Dier tahun 1997 yaitu menjelaskan bahwa biaya transaksi terdiri atas 4, yaitu yang pertama biaya penelitian, yang kedua biaya kontrak, yang ketiga yaitu biaya monitoring, yang keempat biaya penguatan. Kemudian biaya produksi dengan memanfaatkan pasar akan terdiri atas membeli input untuk kebutuhannya. Sedangkan biaya transaksi akan terdiri atas mencari pemasok dari input yang dibutuhkan. Biaya informasi mengenai kualitas dan harga, biaya tawar-menawar, biaya memonitor kontrak dengan pemasok input, serta biaya legal jika kontrak dilanggar. Yang ketiga yaitu asumsi dari perilaku. Dalam teori ini, masalah untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan sesuatu harus dipandang dari sisi yang sangat luas. Kemudian pola pikir ini didasarkan pada 3 problematik, yaitu yang pertama, apakah seorang individu mampu untuk memaksimalkan sesuatu? Kemudian yang kedua, apakah seorang individu mampu untuk memaksimalkan sesuatu? Kemudian apakah seorang individu diperbolehkan untuk memaksimumkan sesuatu? Jadi, keberhasilan seorang individu dalam memaksimalkan atau mengoptimalkan sesuatu akan sangat tergantung pada kemampuannya sendiri, yaitu kemauan dan ada hak atau peluang untuk melakukannya. Yaitu kemudian selanjutnya ketidakpastian dan biaya transaksi. Ketidakpastian adalah kondisi di mana yang menyebabkan timbulnya resiko karena mengakibatkan keraguan seseorang mengenai kemampuannya untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan datang.
Dalam hal ini, ketidakpastian disebabkan oleh yang pertama, tenggang waktu, yang kedua yaitu keterbatasan dari informasi, yang ketiga ada keterbatasan dari pengetahuan dan kemampuan. Ketidakpastian ini mengandung pengertian yang objektif, yaitu bersifat eksternal dan selalu ada meskipun individu ini yang terekspos tidak menyadarinya. Kemudian ketidakpastian dan resiko mengandung biaya ekonomis. Biaya ketidakpastian ini timbul karena yang pertama yaitu kerugian yang tidak dapat diperkirakan, dan yang kedua yaitu biaya ketidakpastian itu sendiri baik berupa penurunan kepuasan dari status ekonomi tertentu maupun biaya ketidakpastian yang menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan modal yang ada dan menolak pengembangan modal baru. Kedua jenis biaya ini hanya salah satu bagian dari biaya transaksi. Faktor motivasi individu. Faktor motivasi didorong oleh tingkat interest seseorang terhadap sesuatu yang hendak dioptimalkan. Kemudian bentuk kuat dari perilaku self-interest adalah perilaku yang oportunitis, perilaku seseorang dalam mencari kesempatan dalam situasi yang sedang terjadi. Kemudian aspek-aspek motivasi yang penting untuk diperhatikan menurut Williamson tahun 1986, yaitu kecenderungan manusia ke perilaku oportunitis atau mencari kesempatan, sebab self-interest yang sederhana seperti seseorang yang penurut tidak memberikan masalah-masalah kritis pada rancangan organisasi ekonomi seperti koperasi. Dimensi dari transaksi. Menurut Williamson, dalam Robke 1986, dimensi yang penting untuk memberikan transaksi adalah ada 3, yaitu yang pertama ketidakpastian, yang kedua frekuensi yang mana transaksi berulang, yang ketiga adalah specificity aset atau pengkhususan aset. Moral hazard atau resiko moral dan organisasi koperasi. Dua individu A dan B yang bekerja sama menandatangani kontrak, yaitu individu A memberikan pelayanan kepada individu B dan pelayanan balasan kepada individu B tergantung pada yang pertama, yaitu perilaku dan motivasi dari B. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal yang tidak dapat diperhitungkan, yaitu terutama yang berhubungan dengan resiko moral. Faktor eksternal ini tidak dapat diamati langsung oleh individu A, sehingga A ini tidak dapat menyimpulkan apakah perilaku B ini jujur sesuai dengan kontrak yang ada atau tidak. Kemudian materi selanjutnya yaitu mereduksi biaya transaksi. Oleh karena biaya transaksi muncul akibat ketidakpastian, maka biaya transaksi ini dapat direduksi atau memperkecil atau menghilangkan masalah dari ketidakpastian. Salah satu cara untuk memperkecil atau menghilangkan ketidakpastian ini dapat dilakukan dengan strategi integrasi vertikal. Materi yang ke-13 yaitu mengenai laporan keuangan dalam koperasi. Karakteristik yang bersifat spesifik dari laporan keuangan koperasi adalah yang pertama yaitu laporan keuangan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan dari koperasi. Yang kedua yaitu laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari sistem pelaporan koperasi yang ditujukan untuk pihak internal maupun eksternal dari koperasi. Kemudian yang ketiga ada laporan keuangan koperasi harus berdaya guna bagi para anggotanya sehingga pihak anggota dapat menilai manfaat ekonomi
yang diberikan koperasi dan berguna juga untuk mengetahui yang pertama yaitu prestasi unit kegiatan koperasi secara khusus bertugas memberikan pelayanan kepada para anggotanya selama satu periode akuntansi tertentu. Yang kedua yaitu prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus ditujukan untuk tujuan bisnis dengan non-anggota selama satu periode akuntansi tertentu. Yang ketiga yaitu informasi penting lainnya yang mempengaruhi keadaan keuangan koperasi jangka pendek maupun jangka yang panjang. Komponen laporan keuangan koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu pada pasal 35 disebutkan bahwa setelah tahun buku koperasi ditutup paling lambat 1 bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan atau RAT, pengurus menyusun laporan tahunan yang membuat sekurang-kurangnya yaitu yang pertama neraca, yang kedua yaitu perhitungan hasil usaha, yang ketiga yaitu catatan atas laporan keuangan. Dalam pedoman umum akuntansi koperasi ini, komponen laporan keuangan dilengkapi sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap, yaitu yang pertama laporan perubahan ekuitas atau modal, yang kedua yaitu laporan arus kas, kemudian perlakuan khusus akuntansi koperasi. Tujuan laporan keuangan koperasi ini adalah menyediakan informasi mengenai posisi dari keuangan, kinerja, dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola, anggota koperasi, dan penggunaan lainnya dalam pengambilan keputusan. Penyajian informasi laporan keuangan koperasi harus memperhatikan ketentuan SAK etap yang merupakan informasi kualitatif antara lain yaitu pertama dapat dipahami, dua relevan, dan yang ketiga materialitas. Yang keempat yaitu keandalan, yang kelima substansi mengungguli bentuk, yang ketujuh yaitu pertimbangan sehat kelengkapan, yang kedelapan yaitu dapat dibandingkan, yang kesembilan yaitu tepat waktu, dan yang kesepuluh yaitu keseimbangan antara biaya dan manfaat. Selanjutnya yaitu ada pengukuran unsur-unsur dari laporan keuangan. Pengukuran adalah proses untuk menetapkan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan. Kemudian proses ini termasuk dalam pemilihan dasar pengukuran tertentu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi koperasi dan kelembagaan agribisnis. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.